hanya melihat situasi. Wawa udah telepon saya bahwa siap menerima Agus kembali dengan terbuka, gratis makan, gratis listrik gitu. Kemudian yang punya Dokter Sisi yang punya apartemen juga mengatakan tidak apa-apa di situ. Gitu. Ya nggak tahu ya, tergantung Agus. Kalau Agus rasa betah di situ ya. Berarti sudah keluar atau belum sih Bang? Belum, masih di apartemen Moy. Berarti gosip diusir nggak benar ya? Enggak. Justru yang punya itu minta jangan sampai pergi gitu, tetap bersama. Tapi untuk biaya kehidupan sehari-harinya itu gimana Mas? Kan masih ada dananya, wah kan. Untuk kehidupan sehari-hari. Atau mungkin Agus sendiri dikasih itu, mungkin istrinya dikasih mungkin pekerjaan atau dagang atau apa gitu. Ya belum. Gimana mau dikasih dibuat sedih terus sama Denny Sunago, Pablo, Novi dan Gary, bikin Agus sedih terus. Kasih apa? Si mainan tapi lagi. Disuapin gak jadi, digituin, makanya Agus sedih. Bang, kemarin kan ramai tuh ya di media sosial ya terkait uang donasi yang udah diserahkan ke NTT. Agus nggak terima banget sampai mau memenjarakan lah istilahnya. Abang Ya, gimana gitu? menurutnya gini nih, kalau memang ceritanya seperti itu dan uangnya harus seperti itu, ya ini kan kita lihat ya, ada orang ngaku-ngaku melakukan donasi, pengumpulan donasi, tapi izin melakukan donasi tidak ada. Sedangkan orang-orang ini kan orang-orang pintar semua. Nah, awalnya mungkin pemilik yang mengaku memiliki donatur ini merasa tidak seribet ini. Apakah tidak punya pengalaman? Apalagi dia berpikir baik. Mungkin contohnya gini, gue nyaranin orang-orang untuk menyumbang Agus seikhlasnya. Silahkan transfer ke rekening Agus. Nggak berpikir besar. Dia nggak berpikir sampai dia harus mengurus, kemudian dilaporin, kemudian harus ke sana meninggalkan keluarga, kemudian harus ngangkut-ngangkut barang, harus buka-buka baju, ya. Dan sekarang harus berantem nih sama ketua yayasan, mantan ketua yayasan. Nah, jadi kalau dulu kan dibuat mereka bersatu, kemudian berantem dengan Farhad Abbas. Nah, kalau sekarang Farhad Abbasnya udah sabar, nggak terlalu banyak ngomong, tapi antara mereka berantem. Yang satu menyatakan, uang itu 500 juta balikin. Yang satu nggak mau balikin. Lu belum sah, belum ada di SK AHU-nya, belum ada kepengurusan. Tiba-tiba yang satunya ngancam instastory. Kemudian besoknya uang masuk di sana. Sekarang mantan ketua yayasan merasa ini nggak benar, nggak boleh. Yayasan kalau nggak ke vendornya nggak bisa, nggak boleh masuk pribadi beli, nggak boleh. Gitu. Nah, itu kan catat. Sebenarnya rahasia keburukan, rahasia tentang pelanggaran-pelanggaran itu yang ungkap dan bongkar mereka sendiri. Nah, memang kalau dulu kisah perjuangan membela kaum lemah itu yang pertama, kaum lemah ini dilemahkan oleh orang yang kuat, orang yang pintar banget ya. Merekayasa, mengatur, menceritakan, menjelekkan, buzzer, semua pintar gitu. Sehingga kita yang betul-betul berjuang, kita yang serius itu kesannya nggak bagus. Bahkan ada satu kawan saya mengatakan, Farhad, kamu diketahuan satu dunia gitu. Nah sekarang ini udah mau final ya. Cerita terbalik gitu. Udah mulai kelihatan siapa penjahat sebenarnya. Ya. Dan kalian kan tahu kan siapa pelaku otak daripada semua ini. Mudah. Dia adalah orang yang paling mengambil keputusan dan paling bertanggung jawab dan paling mengambil semua resiko. Coba, saya nggak sebutin namanya. Inisial kali Bang, inisial. Inisial. Inisial? Iya. Ya, tunggu dulu lah. Aku mau sebut ceritanya itu. Karena katanya kalau para cerita
Itu orang berpikir senggolannya itu mantap gitu kan. Nah, jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Ya. Cuman masalahnya kita anggaplah si Oon ya, si Oon ini dia itu merasa hebat berkuasa dan hebat banget gitu. Tapi nggak tahu yang dia anggap anak buah itu dianggap lebih Oon lagi gitu. Nah, tapi ternyata yang ini nih Oon pinter. Ya kan, begitu dia ngangkat orang dipinter-pinterin, ya. Akhirnya terbalik sekarang gitu. Nah, di sini ada namanya ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas, ada orang yang licik. Nah, ada orang yang keji, ada orang yang jahat gitu. Sekarang semuanya udah ada sama mereka nih. Bayangkan orang yang buta, orang yang butuh uang itu bisa jadi penjahat terbalik. Sedangkan orang yang menghabiskan uang, orang yang mempermainkan, orang yang menyimpan uang, orang yang menakut-nakutin, orang yang dilaporkan, orang yang menipu, orang yang membohongi, orang yang menjanjikan, yang saling siat ini jadi orang baik-baik gitu. Kan terbalik yang jadinya gitu. Makanya saya katakan sama teman-teman, kita tidak pernah berhenti membela kaum yang lemah. Masyarakat sudah menyadari bahwa kaum lemah itu yang seperti Agus ini gitu. Nah, sekarang kita ulang dari awal. Pablo Herwanto adalah pengacaranya Nopi. Nah, begitu kita mau minta uang, oh nggak bisa, ada donatur. Nah, dia ditempatkan nama Nopi, dia mundur dari pengacara donatur. Jadi mereka bermain nih. Ada sekelompok pengacara mengatasnamakan 500. Pertanyaannya, apakah mereka mendapat surat kuasa resmi dari 500 orang? Tidak kan? Berarti bohong. Besok dia mau cabut nih. Gua minta lagi, mana surat pencabutan 500 orang? Jangan lu main-main ya. Lu jangan main-main. Ini bukan permainan kayak main-main, kayak ngeprank. Ini main di pengadilan kita. Lu ketemu dengan lawyer. Sedangkan pengacara itu tidak boleh melanggar kode etik dan tidak boleh memaksakan satu perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Boleh nggak ada surat kuasa berani buat laporan. Itu pidana loh. Pidana. Itu kena pasal 263, 266 itu. Kalau dipalsukan suratnya bisa 263. Kalau menggunakan di depan pejabat pengadilan atau di depan pengacara penegak hukum itu bisa kena 266. Jadi tidak segampang itu. Karena mereka menggugat nih. Poin gugatan yang di petitumnya apa? Minta dana itu digunakan untuk Agus sampai sembuh. Kalau ada kelebihannya baru dikasih ke orang, gitu kan? Nah, ini belum sidang, langsung, yo, saya setuju, sudah sebenar, kami sudah menerima laporan. Kamu pengacara atau siapa sih? Gitu. Ingat ya, ada oknum pengacara di sini, dia selalu menafsirkan seenak dia. Dia menjadi pengacara Nopi, pengacara donatur. Kemudian TikTok-TikTokan masuk di podcast, ya setuju. Habis itu si Gary, ketua yayasan sementara, itu hanya membuat satu rekayasa opini seolah-olah dia di sana ini laporan segala. Kita nggak tahu isinya apa. Tahu nggak? Dia itu dimarahin di departemen sosial, dimarahin, ditegur, bikin surat pernyataan tidak akan mengulangi dan memohon maaf. Lu kan tahu lu nggak punya donasi, kenapa lu pergi sebar donasi? Kalau ini dianggap sebagai uang donasi, berarti lu harus buat audit. Mana auditnya? Ya nanti. Kenapa dihabiskan uang ini? Alasannya seenak dia gitu. Nah, tapi Agus diizinkan untuk membuat laporan pidana ataupun gugatan perdata. Agus belum membuat perdata, Agus hanya melaporkan pidana. Pertama Gary itu ngaku pakai kuasa hukum, dia belum sarjana hukum, masih kuliah. Nah, kemudian yang 4 orang dilaporkan ini, ya. Nah, dan klarifikasi aja lah, teman-teman saya mungkin ini adik-adik masih baru ya. Mohon maaf buat masyarakat NTT ya, bukan satu masyarakat NTT yang akan diterima, tapi yang jelas saya mendapat informasi mereka di NTT hanya di tempat kejadian itu hanya 4 pos. Tidak melapor kepada gubernur, tidak melapor kepada bupati, pejabat, komandan kodim, kapolres, jaksa tidak. Dan diduga
uang yang keluar itu tidak sampai 1,3 miliar. Nah, ini akan menjadi tanda tanya dan kita akan kejar terus. Dan toko-toko mana pembelanjaannya apa untuk apa gitu. Bang, Tapi kan Mas ini- dengan Gary kemarin sempat memberikan Dia kan dilarang, saya udah cek Kementerian Sosial tidak boleh diekspos. Dia ekspos, ingin menunjukkan aja. Dia nih hanya ingin menunjukkan. Ingat kan dulu kasus ikan asin? Yang dimana ada orang merasa bikin tempat podcast, tiba-tiba dia merasa nggak bersalah. Ternyata jadi tersangka, ditahan suami istri. Diumumkan, residivis. Kita udah laporkan juga. Karena dia berpikir, oh nggak apa-apa ini kena juga, apalagi namanya uang gitu. Dia sekarang udah mulai sadar, udah mulai nggak banyak ngomong nih semua. Kenapa? Mereka menggugat, yang digugat siapa? Agus, Menteri Sosial, Ketua Yayasan. Padahal mereka berteman nih. Ya harusnya cabut dulu dong gugatan, baru lu bagi tuh uang. Tapi kan dia mewakili siapa, berapa orang, mana surat kuasanya. Akhirnya apa yang terjadi? Menteri dipermainkan. Ya, kita minta pemerintah tegas, ini orang harus ditindak tegas. Walaupun ibarat Kementerian Sosial ini macan ompong, nggak bisa menjerat seperti itu, tapi ada celah gitu. Manfaatkan, lindungi Agus, bantu Agus. Pak Menteri Sosial di belakang Agus, hajar orang-orang yang kurang hajar, yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak wajar, bukannya membantu kemanusiaan orang buta, tapi membuat persoalan dengan mengalihkan dana pemanfaatannya untuk Agus ke tempat lain, ya kan? Masih mending dia bagi ke tempat orang buta juga. Ini ke tempat bencana alam, yang jelas-jelas dana bencana alam itu adalah tanggung dari pemerintah. Mau lu nyumbang berapapun gak akan cukup kalau tidak teratur dan tidak jelas kemana kepada siapa, ya jelas kan? Bang, artinya uang donasi yang 1 miliar sekian itu udah full di alurkan buat, Menurut pengakuan dia di media begitu habis. udah maksudnya udah habis tuh, udah Udah habis. korban yang Kata semua. dia, ya. Kalau saya sih, dan kenapa Gary berani melakukan ini? Karena ada jaminan dari Denny Sumargo. Ntar kalau gua kalah gua ganti, gitu ngomongnya. Den, kenapa nggak lu bilang gini aja, ini uang lu, ntar kalau lu menang lawan gue di donasi Agus atau lawan Agus, tinggal itu uang ambil buat lu. Simple kok. Jangan ini uang ini dipermainkan banget, tau nggak ya? Agus tuh hanya pertama yang berpikir tuh Agus pikir untuk dia, itu rahasia gak akan diumumkan gitu. Sehingga dia terbata-bata ketika ditanya, oh mau di akhirnya ya udahlah. Dikasihlah 1 miliar, yang sisanya 300 simpan Gus ya. Dikejar lagi 300, dikasih lagi. Habis itu dipermalukan terus. Nah, bertemulah saya tegur ya, itu jangan permalukan orang dong. Namanya orang buta, ya kan? Artinya minimal dia nggak lihat lah gitu. Masih ada keterbatasan ke bank, tidak tiap hari begini gitu. Bisa saja saudara-saudaranya yang menyatakan itu, tapi saya rasa enggak lah. Tapi intinya tidak ada kesepakatan, hanya inti buat Agus. Malah Agus mau dibeliin mobil, mau dibeliin buat penghidupan pekerjaannya. Dan saya di depan Pak Menteri jelas kok sama Bu Dirjen. Dan di konferensi pers ya mudah-mudahan dana ini untuk penyembuhan dan juga untuk pemanfaatan pekerjaan dan penghidupan daripada Agus. Kenapa? Ya, ini terlalu berani. Terlalu berani. Denny Sumargo, Gary, Pablo dan Novi terlalu berani. Terlalu berani. Kalau saya sih ngomongnya terlalu jahat gitu. Artinya yang tadinya membantu Enggak, malah sedikit pun jadinya- nggak ada disisain buat Agus, dihabisin loh mereka. Ini sadis loh, ini lebih sadis daripada apa ya? Kalau maling ya, itu ngambil mangga apa karena lapar gitu. Tapi ini orang uang udah dari rekening Agus, tiba-tiba udah masuk, dia jamin nanti kembaliin, dia sikat kalau ada yang macam-macam. Tapi terbalik perannya. Tapi Denny Sumargo kan punya anak, punya istri, ya kan? Kok bisanya seperti itu gitu? Nggak bisa lu jaga Agus dikit kayak nggak bisa, ya kan? Dulu ngomong saya mundur, kalau ada yang mau damai saya panggil.
Ini nggak tahu dari mana tiba-tibanya bukan menjadi pahlawan orang buta, malah jadi pelawan. Nah ini yang saya rasakan, saya agak terganggu dan saya merasa tidak nyaman. Tolong buktikan ketemu pejabat NTT yang mana, koordinasi dengan mana, beberapa titiknya ya. Dan sehabis apa sih dalam satu hari bisa belanja 1,7 miliar kok itu. Hebat banget itu. Apa cara belanja cuma 2 orang yang kerja.